mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi tahun ajaran 2019-2020 di Universitas Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya yang berjudul Gagasan Usaha yang diampu oleh Bapak Jumiadi Abdiwinata. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita mengenai gagasan usaha. Pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah sebuah ide yang muncul yang akan menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Faktor yang menyebabkan kehilangan gagasan usaha. Yang pertama, tidak adanya kepercayaan diri. Jika Anda tidak percaya diri, ide terbaik yang Anda buat tadi tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha Anda akan terasa hambar dan pada akhirnya merugikan. Yang kedua, membatasi diri. Membatasi diri di sini maksudnya adalah orang yang hanya mempunyai satu buah ide saja, dan dia hanya fokus dengan ide tersebut tanpa mencari ide yang lain. Yang ketiga, terikat dengan aturan. Bahwa Anda sebenarnya bila ingin membuat sebuah aturan yang Anda terapkan menjadi terlalu berat dan sulit untuk dicapai. Tergantung apakah Anda ingin bersikap keras terhadap diri sendiri. Yang keempat, perasaan tertekan dan depresi. Perasaan tertekan dan depresi muncul karena seseorang merasa tidak berdaya menghadapi masalah hidup. Akhirnya dia merasa frustasi karena segala upayanya tetap saja gagal. Perasaan frustasi yang mengakar dan tidak tersalurkan pada akhirnya menjadikan seseorang depresi. Akibat fatalnya, muncul keinginan untuk bunuh diri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan gagasan usaha. Yang pertama, kesadaran untuk mau berubah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tepat. Yang ketiga, mencoba menantang keyakinan lama. Yang keempat, memikirkan dan merealisasikannya. Yang kelima, simulasi kejadian di masa depan. Metode-metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Yang kedua, pencarian langsung. Dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti, dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Yang ketiga, metode kreatif. Metode kreatif adalah keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Yang keempat, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Aliansi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Manfaat gagasan usaha. Yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Memiliki bisnis, apalagi yang terus berkembang pesat dan memberikan dampak serta kontribusi yang penting bagi masyarakat sekitar, Anda akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang positif dari lingkungan. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri.
Merintis dan membangun bisnis memang bukan hal mudah. Perlu perjuangan serius dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi tenaga, waktu, materi, maupun pemikiran. Namun, jika bisnis sudah berjalan baik, Anda akan merasakan banyak keuntungan dengan menjadi bos bagi diri sendiri. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Berbeda dengan menjadi karyawan yang pendapatannya tergantung pada orang lain. Dengan memiliki bisnis, Anda bisa menggaji diri sendiri dengan besaran yang ditentukan sendiri. Lebih dari itu, Anda bisa juga menggaji orang lain yang menjadi karyawan. Yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Jika kita menjadi pegawai, jam kerja ditentukan oleh perusahaan atau kantor tempat kita bekerja. Tidak demikian dengan berwirausaha. Berbisnis membuat kita lebih leluasa mengatur waktu kerja secara fleksibel. Yang kelima, memiliki masa depan yang cerah. Memiliki masa depan yang cerah adalah keinginan setiap orang. Memiliki usaha sendiri adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Tentu saja, untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras agar bisnis bisa memberikan hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Contoh-contoh bidang usaha. A. Kelompok kreatif dibagi menjadi beberapa, yaitu bidang makanan dan minuman, bidang kerajinan, bidang logam, pertanian dan agribisnis, peternakan dan hasil tambak, rajutan bordir dan renda, sablon, percetakan, mainan anak-anak, kartu ucapan, dan karya-karya intelektual. Contoh-contoh bidang usaha. Di dalam kelompok konsultif dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jasa konsultasi. Yang kedua, kursus-kursus. Yang ketiga, pusat kebugaran dan pelatihan olahraga. Dan yang keempat, bidang perdagangan. Contoh-contoh bidang usaha. Kelompok pelayanan dibagi menjadi yang pertama, biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi dan penjilitan, sablon pesanan, perbengkelan, kontraktor dan jasa perbaikan bangunan, rumah kos, salon kecantikan, dan makelar. Contoh-contoh bidang usaha. Di dalam kelompok analitis dibagi menjadi yang pertama, jasa penerjemah, yang kedua, jasa reparasi elektronik dan IT, yang ketiga, karya intelektual, yang keempat, perancang busana, yang kelima, akuntan, dan yang keenam, sekretaris. Sekianlah dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.